Rockinpedia Black Knight masih di sini menemani Anda ya. Dan tadi kita masih bahas-bahas soal Eddie Van Halen yang memang kalau misalnya mau ngobrolin soal Eddie Van Halen rasanya semalaman juga nggak cukup gitu ya. Tadi kan kita lihat soal apa ya, kemampuan skillnya Eddie Van Halen. Nah ternyata ini ada fakta menarik ya dari Eddie Van Halen yang katanya nggak bisa baca notasi musik nih. Nah itu gimana nih Bang Arthur nih? Sama, gue juga gak bisa baca notasi musik. Gak bisa gue baca notasi musik. Seriusan? Iya serius. Terus lu gimana? Paling gue ngeraba aja, ngeraba-raba musiknya. Enggak sih, maksudnya secara partitur ya mungkin ya. Kalau tabulasi mungkin bisa dia. Tabulasi, regulasi pasti bisa dia. Regulasi nggak ada di sini. Tabulasi lah paling ya. Tabulasi masih bisa lah gue. Cuma kalau kayak partitur kan memang harus yang memang benar-benar sekolah ya. Di sekolah ya. Ada yang biasanya tuh choir ya bisa tuh ya. Choir. Harus ya. Harus. Choir ya. Maksudnya musisi juga penting partitur benar, gitu. Benar. Oke. Tapi sama juga sih sama kayak vokal. Vokal juga nggak semua. Kecuali memang kayak vokal grup, mereka harus bisa. Paduan gitu. suara. Betul. Gitu ya. Nah ini Van Halen ternyata Eddie Van Halen ternyata nggak bisa baca notasi musik. Nah dari pelajaran piano pertamanya di usia 6 tahun, jadi Eddie ini punya hobi pada pertunjukan musik yang udah kelihatan jelas nih. Tuh, nah bener. ini katanya susah payah banget buat menghafal gerakan jari guru musiknya. Nah iya, sama kayak gue tuh. Dulu pernah punya cerita gitu? Enggak, gue emang ngafalinnya jari gue. Oh, ngafal. Ngeliat gitu notnya. Kayak gitu. Nah, dia juga ini fokus telinganya dan bermain sampai dia bisa mendengar rekaman dan memutar ulang not demi not. Jadi pendengarannya keren banget. Nah itu bedanya dia sama gue. Kalau gue bisa ngafalin jari tapi kupingnya nggak bisa denger gue. Nggak fokus kupingnya kemana-mana dengerinnya. Oke, intuisi ya. Kepo dia. Oke, intuisi. Oke, nah terakhir sebelum kita bahas ke personil-personil yang lain, nanti juga kita bakal bahas si David Lee Roth ya. David Lee Roth. Yang kata Bang Arthur punya saudara juga ya? Oh jauh itu, jauh. Di mana saudaranya? Di Cina dia, Bruce Lee Roth. Kan yang di Indonesia. Janganlah. Oke, nah terakhir ya ini Raihan juga mau bilang kalau Van Halen ini terdaftar dalam Guinness Book of World Record, iya. Atau iya. Rekor dunia ya di musim semi tahun 83. Van Halen ini jadi band utama di Festival Amerika Serikat di San Bernardino dan mereka tampil pada acara Heavy Metal Day dengan bayaran menggiurkan sebesar 1,5 juta dolar. Kecil lah ya, cuma 1,5 juta. Tahun itu Pak. Per tahun itu ya. Enggak, 1,5 juta doang. Tahun itu rupiah masih Dolar. Dan itu Kalau di 83 lagi kan. Tahun 83 benar. Kalau dirupiahkan berapa tuh? 1,5 juta. 1,5 juta dolar. Zaman dulu ya. Ya, Dulu kan kalau masih sekarang jadi konversinya 1,5 M. M lah kurang Iya lebih. benar. Dan Guinness Book of World Record ini menciptakan kategori baru hanya untuk mereka, yaitu penampilan tunggal dengan bayaran tertinggi dari sebuah band. Wow. Berarti kebayang kan happeningnya Berarti 1,5 juta dolar itu tinggi waktu itu. Pasti dong Pak. Itu kan Guinness Book of Record. Penampilan tunggal dan bayaran tertinggi dari sebuah band kan. Berarti 1,5 juta itu di bawah itu semua yang lain. Betul. Ini hanya untuk satu buah band aja ya. Jadi kenapa mereka bisa sampai segitu nih kalau misalnya ini para pencinta Black Knight nanya-nanya lagi ya, ini Raihan ulangi lagi nih. Jadi semenjak tahun 70-an ya musik rock and roll itu berubah. Nah, dari awalnya memang perjalanannya panjang banget, dari main di atas truk, terus pesta di halaman belakang, sampai jadi band utama di festival-festival besar. Amerika juga selalu jadi panggung mereka, dan 56 juta album yang terjual di Amerika Serikat. Itu sebagai buktinya. Dari 56 juta. Nah berarti memang pelajaran banget buat buat yang anak-anak band. Benar. Jangan takut buat main di mana aja lah, maksudnya mau di garasi, mau di bawah
tol atau nggak di mana gitu bisa. Yang penting ya mau di atas pom bensin asal ditangkap aja pokoknya. Soalnya band sebesar Van Halen juga awalnya ya tadi itu dia. dari nol juga kan. Iya. Oke, kita bakal beralih ke sang vokalis. Tapi kalau sebelum ke vokalis, kalau Alex, oh ya gue belum nanya Alex itu drum ya. Drum. Kakaknya. Nah kalau Alex sendiri, lu punya memori apa gitu? Lu dari berempat mungkin. Oh, kalau Alex sih, kalau gua nih ya. Kalau gua Wah, dijawab langsung sama drummer. kalau gua tuh pernah jadi gini. Heeh. Dari sound sih dia juga udah otentik banget tuh, dia banget tuh khas banget sama Van Halen kan. Dengan rototom yang zaman dulu kita nggak tahu, ternyata tom itu cuman atasnya aja gitu. Paham nggak ada selongsongnya. Nah itu gue pertama kali ngeliat ya Van Halen gitu. Namanya rototom tuh. Jadi emang unik sih sebenarnya itu buat percussion kan. Nah dia aplikasikan ke bandnya dia gitu. Itu satunya. Terus ke yang kedua gue pernah bikin project sama Setiawan Jodi, sama Om Setiawan Jodi. Dan dia punya drum yang sama persis sama waktu itu kan si Alex Van Halen di endorse atau kerjasama sama Ludwig. Ludwig. Nah itu di Indonesia yang punya cuman Setiawan Jodi, Om Setiawan Jodi, dan gue pernah make. Nah rumornya bener nggak tuh katanya Setiawan Jodi pernah ngundang siapa? Van Halen juga ya? Eddie Van Halen ya pernah. Oh iya. Pernah diundang makan di rumahnya. Pas buka puasa. Enggak sespesifik itu sih. Yang jelas sudah pernah diundang. Dan gue pernah mainin drum itu yang di Indonesia mungkin gini loh, apa namanya kalau di kopi. Jadi pesen ke Ludwignya, gue pengen sama. Sebenarnya nggak ada terjual, ada yang seri hampir mirip lah, tapi nggak replika gitu. Replikanya sama persis, dan itu orang kita yang beli lah. Gila. Om Setiawan Jodi itu seorang pengusaha sukses. Dan gue pernah make, dan itu soundnya emang bener-bener mirip TOP BGT. Enggak bohong. karena Terus lu dikasih abis dari situ? enggak sih, suruh make doang. soundnya mirip. Berharap banget. Dan setnya sama. Jadi itu sebenarnya 4 set drum standar dijadiin satu. Si Alex Van Halen kan seperti itu. Jadi dia sebenarnya 4 set drum yang standar dijadiin satu. Nah itu jadi kayak setengah lingkaran. Gitu sih. Luar biasa Alex Van Halen. Lu ngefans juga dong pasti. Pasti. Kayaknya semua musisi juga. Semua musisi ya. Dan sekarang ya memang dari dua bersaudara ini tinggal tersisa Alex Van Halen ya kan? Iya. Tinggal tersisa Alex Van Halen karena Eddie Van Halen di tahun kemarin udah berpulang ya. Sayang sekali ya, kita ditinggalkan gitu sama musisi yang hebat ya. Itu termasuk hari menyedihkan, terutama buat kalangan gitaris seluruh dunia. Betul. Oke. Nah, kita kalau gitu ke vokalis nih, David Lee Roth. Ini bisa dibilang katanya vokalis utama dari grup band Van Halen ya. Nah, jadi David Lee Roth ini sebagai informasi lahirnya itu tahun 55 di Bloomington, Amerika Serikat ya. Bloomington. Tanggal 10 Oktober. Nah, jadi dia ini dianggap sebagai salah seorang tokoh utama dalam musik rock and roll katanya. Jadi dia ini termasuk apa ya, bisa dibilang tokoh. Dia vokalis utama dan pertama juga ya dari pertama malah Eddie dulu ya pernah jadi vokalis ya. Waktu belum terbentuk Van Halen. Kalau pas Van Halen dia udah vokalis dia. Kalau pas Van Halen pertama berarti sih David Lee Roth. Nah gue mau langsung tanya aja. Untuk David Lee Roth ini apa andilnya di band Van Halen sendiri? Apakah sama gitu kayak si Eddie Van Halen yang punya andil besar atau kayak gimana sih David? David Lee Roth itu terkenal eksentrik. Stylenya, terus gaya aksi panggungnya sama ini ya, nyentrik ya. Sama karakter vokalnya juga ya. Maksudnya karakter vokal itu juga. Dengan chord yang segitu gitu pada zaman itu. Gue juga gak nyampe kan. Maksudnya gila, amazed banget gitu David Lee Roth dengan karakter vokalnya, range vokalnya tinggi, range-nya ya. Nah ini gue baca juga di sini. Jadi David Lee Roth disebut sebagai rockstar paling bahagia di dunia. Jadi
memang kalau gue boleh nanya, David Lee Roth dulu pas perform dia ini juga eksentrik, maksudnya energik juga ya. Iya, Music, fashionnya juga pada zamannya itu ya. Kalau sekarang nggak ada yang pakai. Kalau dulu ada God Bless masih pakai dengan kostum David Lee Roth gitu. Oke. Masih ada. Oke. Kalau banyak ini deh, banyak fase fashion itu juga dia trendsetter juga. Dari Van Halen pakai Jadi ngikutin fashion di zamannya dia. pakai baggy sempet, terus pakai skinny gitu. Hampir semua ya. Iya. Oke, kalau Bang Landa ini kan Apa tuh? sama kan sama lu Apa tuh? posisinya. Iya sih, Vokalis. ya lebih ke ya kagum aja sama vokalnya, range vokalnya yang tinggi, terus juga stage edge-nya juga, walaupun pada saat itu dia terkenal dengan gaya aksi panggung yang kaku gitu kan. Iya, ini juga diceritain di sini kalau David Lee Roth sebenarnya tarian-tariannya kikuk Kikuk gitu ya, tubuhnya kikuk kaku ya. Tarian kikuk. Kalau kita ngelihat band lain kayak contohnya Queen, kalau Freddie Mercury kan ini banget Luwes gitu ya. banget gitu Luwes ya. banget gitu ya. Tapi tetap aja aura bintang memang Bintangnya beda. kuat, benar. Dari David Lee Roth dan juga Eddie Van Halen ya kalau udah di panggung. Nah, kalau lu lihat David Lee Roth sendiri yang bisa lu mungkin jadiin sebagai contoh gitu, sebagai vokalis, mungkin lu pelajari juga apa sih Bang Landa? Ada beberapa teknik, terus juga yang pasti cueknya dia di panggung sih. Oke. Iya. Oke. Lebih ke stage X aja sih. Kalau lu mau ada ini gak sih rencana? Liukan gitu. Belajar nari. Iya. Lu ada rencana gak sih untuk berfashion pas di panggung kayak ala-ala David Lee Roth? Mungkin harus kursus sama Mas Ari Tulang. Biar bisa. Tapi kalau untuk gayanya sih nggak ke David Lee Roth sih kalau gua. Lu lebih ke siapa? Ini lu trendsetter. Gua suka ke Chester, gua suka. Oh, Chester Bennington. Oke. Terus 30 Seconds to Mars gue suka kayaknya. Oke. Tapi selama lu ngeband, sepanjang lu ngeband selama ini gitu, penampilan paling nyentrik lu kayak gimana sih? Boleh diceritain? Gue nggak bisa cerita, cuman ada satu momen dan sebenarnya Agil yang bisa cerita nih. Kenapa tuh? Dan gue nggak sadar waktu itu. Jadi gue manggung, gue tuh berusaha untuk pengen loncat ya, joget ya. Oke. Cuman Agil yang bisa ceritain deh pokoknya. Enggak sih. Kenapa tuh? Ya mungkin ya itu dia tuh karakter ya. Balik lagi ke karakter, pasti orang punya karakter masing-masing. Nah kalau Landa nih, gue pas nggak sengaja gue buka-buka file pilot manggung. Di videonya ada Landa tuh kayak lari-lari kecil terus kibas-kibas rambut. Oh gitu. Lu bisa bayangin gak sih? Ya kan? Tapi Itu akhirnya terkenal jadi goyang kipas-kipas. kipas Landa. Goyang kipas-kipas. Tapi sebenarnya tuh kalau itu kita ingat-ingat lagi kalau sama kayak Om Iye. Oh iya. Om Iye kalau lari-lari kecil, Ahmad Albar, God Bless, vokalisnya God Bless tuh. Oke. Hampir. Juga loh, Bri. Hah? David Lee Roth juga seperti David Lee Roth juga mungkin secara kayak lari di tempat, tapi pindahnya dikit-dikit. Iya. Kayak lari di tempat, tapi pindahnya dikit-dikit. Ngeliat. Habis ini ya, para pendengar Blacknet jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi. Kita dengerin dulu satu lagu nih dari Van Halen, Why Can't This